Kita kembali ke pokok masalah. Ke pokok masalah. Itu pemulangan orang ke Filipina itu melanggar kedua undang-undang kalau tidak ada persetujuan DPR dan tidak ada perubahan undang-undang lebih dulu. Melanggar itu, Pak ya? Melanggar. Terus gimana? Gimana caranya? Sudah ada konvensi internasional yang mengatakan boleh, tapi harus diatur dalam undang-undang, dan undang-undang sudah memberi batasan-batasan tertentu. Kalau alasan pemerintah seperti Pak Yusril mengatakan kemarin bahwa itu adalah diskresi presiden? Nggak bisa, diskresi nggak bisa melanggar hal-hal yang sudah jelas. Nggak masuk kategori itu ya? Nggak bisa. Gimana terus? Ini menyangkut kedaulatan kita lah. Suatu saat orang akan mudah sekali melakukan kejahatan di sini lalu minta dipulangkan. Iya kan? Hukuman mati di sini tiba-tiba pulang selesai di sana gitu kan ya? Kan dalam perjanjian harus jelas dulu. Kalau di sini hukuman mati, di sana hukumannya apa? Ya. Kalau di sini menggunakan kayak orang yang dihukum mati itu hanya undang-undang tertentu, di sana tidak ada hukuman mati. Misalnya. Itu kan harus jelas di perjanjian. Kalau di sana pakai pasal pembunuhan, sesudah dipindah di sana pembunuhan seperti apa hukumannya. Artinya di atas semua itu ini persoalan kedaulatan hukum kita, Pak Mahfud ya? Ini persoalan wibawa hukum kita ya? Wibawa hukum kita. Oleh sebab itu menurut saya harus hati, dan menurut saya Pak Prabowo tuh bagus, niatnya bagus, kerjasama, tetapi aspek-aspek kaidah hukumnya itu menurut saya ya, saya tidak tahu. Tidak ada yang berani memberitahu bahwa ini keliru. Tugas birokrasi harus menyampaikan ke presiden ya. Tidak ada yang memberi bahan. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gambas LJ. Ini ada video yang sangat lagi viral, lagi jadi ulasan publik guys, tentang hukum internasional di Indonesia guys. Ini ada salah satu kasus warga Filipina yang dikembalikan ke negara asalnya guys, dan ini apakah hukumnya masih sama atau tidak, kita simak penjelasan Prof. Mahfud MD guys. Kita gas. Mahfud, saya sekarang melangkah ke keputusan pemerintah atau rencana yang diambil oleh pemerintahan Presiden dari sisi hukum. Ya, keputusan pemerintah di bidang hukum yang dicermati publik antara lain yaitu tentang keputusan pengembalian narapidana ke negara asalnya. Pengembalian narapidana, ya. Antara lain Australia dan Filipina. Menko Hukum Pak Yusril itu kemarin saat bertemu dengan pejabat Filipina untuk mengembalikan terpidana mati kasus narkoba Mary Jane Veloso, itu beliau mengatakan bahwa transfer of sentence person yang dilakukan berdasarkan practical arrangement, istilah dia, ini merupakan penemuan hukum yang dilakukan oleh Presiden untuk atasi kebentuan. Jadi istilahnya penemuan hukum. Nah, menurut Pak Mahfud, apa ini? Seperti apa pandangan Pak Mahfud tentang ini? Oke, saya akan bicara agak detail tentang ini karena ini masalah ya. Saya pertama ingin menghargai kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri dalam memperjelas posisi dan kegagahan Indonesia dalam hubungan antar negara gitu ya. Itu harus dihargai. Termasuk ini kan masalah transfer narapidana ya. Bagian dari peningkatan persahabatan kedua negara ya. Iya, bagian peningkatan persahabatan itu harus kita hargai. Meningkatkan self confidence kita sebagai bangsa bahwa presiden kita hebat, bisa bicara begitu. Tapi ada dua hal yang menurut saya harus dikritisi ya. Pertama, soal Laut Cina Selatan. Waktu di Beijing menyatakan akan melakukan kerjasama maritim dengan Cina dalam soal Laut Cina Selatan. Itu artinya kalau begitu dia mengakui klaim Cina atas Nine Dash Line, atas klaim sepihak Cina tentang warisan wilayah tradisional sejak nenek moyang. Padahal itu tidak disetujui oleh dunia internasional dan bertentangan dengan UN clause ya, the United Nations Convention on the Sea of the Law. Jadi hukum laut ya. Iya, UNCLOS. UNCLOS. Nah, itu bertentangan kalau dia mengakui Cina atas Laut Cina Selatan itu. Karena kemudian berlawanan dengan negara-negara Asia yang lain yang menolak Cina. Padahal sebelumnya Indonesia menyatakan tidak ikut dalam claimant terhadap itu. Artinya ya Indonesia, Cina, yang lainnya yang lain. Nah, tapi ketika ke Amerika, Presiden Prabowo menyatakan ikut UNCLOS. Ya kan? Kalau ikut UNCLOS berarti apa? Ikut UNCLOS berarti tidak sama dengan yang diperjanjikan di Beijing. Gitu kan? Distatementkan di Beijing. Ini harus dikelirkan. Ini masalah internasional. Ini masalah kedaulatan wilayah.
Nah, yang kedua soal transfer pidana itu juga harus diberi masukan yang lebih kritis. Itu menyangkut soal kedaulatan hukum. Kalau tadi Laut Cina Selatan itu kedaulatan wilayah, ini kedaulatan hukum kita ini bisa bermasalah. Saya sama sekali tidak pernah menemukan literatur bahwa presiden dimanapun di dunia ini bisa melakukan penemuan hukum. Tidak ada. Penemuan hukumnya? Tidak ada. Yang kemarin Pak Yusril mengatakan bahwa Nggak ini ada penemuan hukum. Penemuan hukum itu hanya oleh hakim. Penemuan hukum itu atau sesuatu yang tadinya tidak ada hukumnya lalu dibuat. Dan itu hanya hakim yang boleh. Di seluruh dunia teori penemuan hukum. Ada teori penemuan hukum yang sifatnya teoritis, namanya doktrin. Ditemukan oleh para ahli yang kemudian nanti kalau diterima di dalam praktek pengadilan dan diputuskan oleh hakim, itulah penemuan hukum. Penemuan hukum mungkin juga bisa dilakukan oleh polisi atau jaksa atau pengacara, tetapi dia harus lewat pengadilan untuk menjadi hukum. Jadi istilah itu keliru, Pak ya? Menurut saya, sejauh pengetahuan saya keliru dan tidak ada penemuan hukum bisa dilakukan oleh presiden. Presiden itu bisa membuat kebijakan hukum. Apa sih kebijakan hukum? Kebijakan itu adalah sesuatu yang belum ada aturannya atau belum jelas. Sehingga ini perlu kebijakan atau redundant. Perlu kebijakan sehingga tetap ada alasannya. Nah, kalau ini transfer narapidana, pemulangan narapidana, penangkapan orang untuk dikembalikan ke negara lain itu tidak boleh dilakukan oleh presiden. Memang di dalam hukum internasional itu membolehkan adanya pemulangan atau pengiriman narapidana antar negara, ya. Ada dua konvensi internasional itu. Pertama itu namanya United Nations Convention Against Corruption. Dia mengatakan di dalam konvensi itu bahwa ya orang boleh dong dipulangkan, tetapi mekanismenya diatur di dalam undang-undang masing-masing. Di situ ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 yang meratifikasi UNCSC ini, yang menyatakan boleh dong dipulangkan, tapi harus mekanisme sesuai dengan undang-undang. Nah, kita tetap harus melalui undang-undang. Melalui undang-undang. Kita sudah punya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Nah, ini satu. Kemudian ada yang lagi konvensi untuk penukaran, untuk tukar menukar pelaku kejahatan pidana, tepatnya UNCETOC, yaitu United Nations Convention Against Transnational Organized Crime. Nah, jadi dia di situ disebutkan bahwa boleh saja terjadi tukar menukar itu ya. Dan ini sudah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009. Boleh. Tetapi kedua konvensi internasional ini menyatakan harus diatur dengan undang-undang yang mekanismenya ditentukan di situ. Kapan itu? Ya saat diratifikasi. Saat diratifikasi. Nah, sekarang ada ketentuan pasal 11 ya. Pemulangan orang ya. Pemulangan orang, penangkapan orang, tukar menukar tahanan dan sebagainya itu merupakan perjanjian internasional, dan menurut pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Dasar nih, konstitusi mengatakan bahwa dalam membuat perjanjian internasional presiden harus mendapatkan persetujuan DPR. Artinya harus ada undang-undang, harus ada ratifikasi. Nah, apa saja yang harus diratifikasi? Perjanjian internasional itu tidak semua harus disetujui DPR ya, misalnya kerjasama pendidikan, kerjasama kebudayaan, beasiswa. Tapi ada 5 hal yang harus. Ada ketentuannya memang. Ada ketentuannya, ada ketentuannya, yaitu masalah politik. Itu harus sesudah presiden mengaturkan perjanjian diratifikasi undang-undangnya oleh DPR seperti konvensi internasional itu. Yang kedua masalah pertahanan, tidak bisa langsung kerjasama tanpa persetujuan DPR. Yang ketiga masalah keamanan, ya. Kemudian juga di samping itu masalah pembentukan kaidah hukum yang baru. Nah, tukar menukar tahanan, pemulangan narapidana dan sebagainya itu termasuk dalam kaidah hukum baru, karena kaidahnya sudah ada bahwa di dalam kaidah-kaidah hukum kita itu disebutkan bahwa pemindahan narapidana ke negara lain harus dengan perjanjian yang diatur dengan undang-undang. Apa saja itu? Nah, di situ
ada beberapa hal yang memang harus diatur. Misalnya ya, ada masalah pemulangan pidana. Dari pemulangan seorang terpidana di satu negara ke negara lain. Penangkapan orang untuk ditahan dan dikembalikan ke negara lain. Itu tidak boleh. Jadi di situ ada beberapa di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan ya. Di situ ada tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Di situ disebutkan di dalam pasal 4 bahwa ini yang tidak boleh dilakukan. Satu, melakukan ekstradisi atau penyerahan orang. Tidak boleh. Nggak boleh, Pak. Kan di dalam perjanjian internasional itu ada istilah MLA, Mutual Legal Assistance. Ya. Nah, itu kerjasama ya, bantuan hukum. Nah, tetapi karena itu bisa dilakukan, kalau MLA itu bisa saja dilakukan dalam bentuk kerjasama biasa, tapi dalam hal ini tidak bisa. Apa itu? Penangkapan atau penahanan orang yang ditujukan untuk ekstradisi atau penyerahan orang. Tidak bisa. Itu harus diatur dengan undang-undang. Ada perjanjian dulu, perjanjian yang disetujui di dalam undang-undang. Yang kedua, pengalihan napi dan pengalihan perkara. Di hukum di Indonesia kok dialihkan ke Filipina. Perkaranya di Indonesia kok diserahkan ke Brunei. Gitu. Itu tidak boleh. Itu harus ada di dalam undang-undang. Perjanjian dulu antar pemerintah lalu dimasukkan di dalam undang-undang. Itu yang disebut ratifikasi. Kemudian ekstradisi tadi sudah saya sebutkan ya. Sudah saya sebutkan tadi ada ekstradisi dan beberapa hal lain ya yang memang tidak boleh dilakukan oleh pemerintah tanpa persetujuan DPR. Nah, sekarang kita kembali ke pokok masalah. Pokok masalah. Itu pemulangan orang ke Filipina itu melanggar kedua undang-undang kalau tidak ada persetujuan DPR dan tidak ada perubahan undang-undang lebih dulu. Melanggar itu, Pak ya? Melanggar. Terus gimana? Gimana caranya? Sudah ada konvensi internasionalnya mengatakan boleh, tapi harus diatur dalam undang-undang, dan undang-undang sudah memberi batasan-batasan tertentu. Kalau alasan pemerintah seperti Pak Yusril mengatakan kemarin bahwa itu adalah diskresi presiden? Tidak bisa, diskresi tidak bisa melanggar hal-hal yang sudah jelas. Tidak masuk kategori itu ya? Tidak bisa. Gimana terus? Ini menyangkut kedaulatan kita. Suatu saat orang akan mudah sekali melakukan kejahatan di sini lalu minta dipulangkan. Iya kan? Hukuman mati di sini tiba-tiba pulang selesai di sana gitu kan ya. Kan dalam perjanjian harus jelas dulu kalau di sini hukuman mati, di sana hukumannya apa. Kalau di sini menggunakan kayak orang yang dihukum mati itu hanya undang-undang tertentu, di sana tidak ada hukuman mati. Misalnya. Itu kan harus jelas di perjanjian. Kalau di sana pakai pasal pembunuhan, sesudah dipindah di sana pembunuhan seperti apa hukumannya. Artinya di atas semua itu ini persoalan kedaulatan hukum kita, Pak Mahfud ya? Ini persoalan wibawa hukum kita ya? Wibawa hukum kita. Oleh sebab itu menurut saya harus hati, dan menurut saya Pak Prabowo tuh bagus, niatnya bagus, kerjasama, tetapi aspek-aspek kaidah hukumnya itu menurut saya ya, saya tidak tahu. Tidak ada yang berani memberitahu bahwa ini keliru. Tugas birokrasi harus menyampaikan ke presiden ya. Tidak ada yang memberi bahan bahwa ini keliru. Lalu kalau sudah kayak ini gimana coba? Kita harus mencari jalan keluar lalu diiyakan begitu saja melanggar undang-undang. Iya kan? Itu sudah ada undang-undangnya. Itu. Nah oleh sebab itu ya kita menghimbau lah, ini hati-hati masalah kedaulatan wilayah, teritori dan kedaulatan hukum kita. Itu jangan sampai hanya karena sebuah niat baik yang tidak dipikirkan secara komprehensif dengan kaidah-kaidah hukum, malah nanti akan menyebabkan kaidah-kaidah hukum yang lain dengan mudah dilanggar gitu atas nama kebijakan, atas nama penemuan hukum. Nah itu nanti kacau kita itu. Nanti setiap orang akan melakukan penemuan hukum, nanti disampaikan ke presiden, Pak ini Pak umumkan sebagai penemuan hukum. Tapi begitu dong. Nanti kacau kita. Oke Pak Mahfud, saya melangkah berikutnya Pak. Ini juga masih terkait dengan hukum, agak ramai dibincangkan, terutama di media Pak. Yang terbaru soal pernyataan Menko Hukum juga Pak Yusril, kemarin di Bali bahwa Perhimpunan Advokat Indonesia atau PERADI itu adalah organ negara. Karena itu menurutnya merujuk pada pasal MK yang terkait dengan pengujian Undang-Undang Advokat pada tahun 2003. Karena itu menurutnya di luar PERADI bukan organisasi profesi, hanya ormas.
Nah, apakah pernyataan Pak Yusril ini benar menurut Pak Mahfud? Menurut saya belum baca ya pernyataan yang asli dari Pak Yusril seperti apa, tetapi menurut saya itu problematik kalau menganggap Peradi itu adalah satu-satunya organisasi advokat yang sah. Problematik gimana? Ingat sekarang ini existing Peradi itu ada 4 pengurus karena pecah. Di luar Peradi ada puluhan organisasi advokat yang sekarang juga terombang-ambing oleh situasi selama era reformasi ini tentang advokat. Itu sebenarnya saya perlu cerita sejarahnya nih karena saya ikut menangannya. Langsung. Jadi undang-undang tentang advokat yang lahir pada tahun 2003 yaitu Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 itu dulu yang memotori itu adalah Adnan Buyung Nasution dan para advokat lah. Advokat senior ya? Advokat senior Adnan Buyung, Mulia Lubis, ya, si Oto dan sebagainya itu berjuang. Advokat itu harus berwadah tunggal. Karena waktu itu kan semua punya organisasi advokat. Istilahnya single bar Pak ya? Iya, Peradin, Peradi, Ikadin, macam-macam banyak sekali. Ada puluhan advokat. Ada kongres advokat, ada apa gitu, banyak sekali. Lalu daripada begini kita jadikan satu. Sepakatlah para advokat itu sudah sekarang pakai single bar. Satu aja organisasinya ini yang menentukan kode etik dan sebagainya, yang memberikan sertifikasi dan hanya satu. Itu keputusannya yang kemudian masuk di dalam Undang Nomor 18. Nah tiba-tiba ini menimbulkan keributan karena sesudah Undang-Undang Nomor 18 itu jadi ada kesepakatan 6 atau 7 organisasi advokat itu kemudian membuat kesepakatan bahwa satu-satunya organisasi advokat yang tunggal, yang single bar itu sesuai Undang-Undang Nomor 18 itu adalah Peradi. Padahal waktu itu banyak organisasi advokat yang lain. Nah, di situ kemudian mulai pecah antara Peradi dengan non Peradi, gitu. Loh kami gimana? Kan kami sudah musyawarah 7 loh, nggak bisa dong musyawarah akhirnya ribut gitu. Nah, ini waktu saya ketua MK nih, Adnan Buyung Nasution yang tadinya paling bersemangat untuk membuat organisasi tunggal ini, mengajukan gugatan ke MK agar wadah tunggal advokat single bar itu dibubarkan. Menjadi multi bar lagi daripada kayak gini. Lah kenapa? Lah itu katanya orang membuat organisasi tunggal sendiri seperti Peradi itu ndak pakai kongres, ndak pakai ADART, tiba-tiba bermusyawarah 7 orang lalu katanya dia yang tunggal, yang lain ditinggal. Nah, itu menimbulkan perpanjangan. Oleh sebab itu kata Buyung sudah disahkan aja semua. Nah, Adnan Buyung. Saya ketua MK waktu itu nolak permohonan Adnan Buyung karena kalau urusan kongres dan pembentukan itu bukan urusan undang-undang. Urusan undang-undang. Harus urusannya dengan DPR. Iya, kalau DPR sudah menyatakan single bar ya single bar. Kalau mau diubah single barnya ke DPR, jangan ke MK. Nah, habis itu gugat lagi Mulia Lubis berikutnya. Sama kita tolak. Tapi pada saat yang sama karena kisruh MK mengatakan Peradi itu harus jadi organisasi tunggal, tetapi dilanjutkan dulu dengan kongres yang melibatkan seluruhnya lalu pilih pengurus baru. Nah tiba-tiba ada SEMA itu, SEMA Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 73 tahun 2015 yang menyatakan semua organisasi advokat boleh beracara di pengadilan, boleh bersumpah mengangkat orang mencetak kader advokat nanti disumpah di pengadilan. Nah di situ muncul lagi perpecahan yang luar biasa karena ada SEMA itu. Peradi kemudian jadi 4 tahun. Yang tadinya 1 jadi 4 sekarang. Jadi 4. Ada Oto Hasibuan, kemudian ada Luhut Pangaribuan, ada Girsang, Juniper gitu ya. Terus ada satu lagi 4. Sesudah itu dibolehkan dan masing-masing merasa sah. Uniknya ketika ini 4 Peradi pecah, Oto Hasibuan nih, pimpinan Peradi yang selama ini dianggap sah, itu gugat ke pengadilan agar dia satu-satunya yang disahkan, yang 3 yang lain, Peradi yang lain itu tidak sah. Nah ketika dia sedang sibuk menggugat, ini habis masa izinnya dia.
Peradi yang dia pimpin. Peradiannya habis Masanya. Lalu di pengadilan di Kumham. Nah, ketika dia sedang ribut di MA untuk menang, Luhut Panggarubian karena tahu ini bubar kan sudah habis, Luhut bikin karena ini sudah bubar kami ganti yang baru. Masuklah Luhut sehingga si Luhut yang pegang kuncinya sekarang di sana. Karena tidak diteruskan, maka Pak Luhut Pangaribuan yang mengajukan ketika Otto menang di MA, lalu mengklaim dia mau masuk kantor, nah bisa ini SK-nya sudah di saya. Ada di Luhut. Pecah sampai sekarang, Mas. Nah, saya berusaha mendamaikan mereka sampai ya enggak bisa karena advokat. Ya, ketika menjadi Menko Polhukam awal-awal Pak Mahfud sempat mengajak mereka duduk bersama. Saya kumpulkan mereka. Dan mereka hadir tanda tangan. Mau kongres bersama, tapi kongres bersamanya gagal juga. Yang satu menganggap ini tidak sah, yang ini menganggap ini dominan, tetap aja pecah. Dan itu pada akhirnya Mahkamah Agung memenangkan Otto, tapi lupa dia mengubah suratnya sebelum putusan turun. Ini udah dipegang Luhut anunya, passwordnya untuk masuk mengubah itu kan harus pakai password sekarang ya kan, ngubah. Nah itu yang sekarang menjadi masalah ya. Nah oleh sebab itu, kami punya ininya Pak Mahfud, kami punya dokumentasinya ketika sidang di Mahkamah Konstitusi waktu itu, uji materi. Iya, Pak Buyung. Ya, Pak Buyung. Ini kita bisa tayangkan, Pak. Kami punya dokumentasinya. Oke guys, alhamdulillahirabbil alamin. Itu tadi diskusi atau wacana atau tanggapan dari Prof Mahfud MD tentang kebijakan pemerintah yang mengembalikan atau memindahkan narapidana warga asing ke negara asalnya, guys. Ini masih menjadi kontroversi. Ya, sudah disahkan lah guys, dan Pak Presiden Prabowo menemukan hukum atau apa tadi guys, saya agak lupa, coba dicek lagi dan ditonton lagi guys. Dan itu menurut Prof Mahfud MD melanggar lah guys, melanggar aturan kalau tidak ada apa tadi ya guys, kalau tidak ada lupa saya guys, coba saja dicek guys. Dan ini menyangkut kedaulatan hukum di Indonesia guys, di mata dunia guys. Semoga ini bisa menjadi edukasi juga, referensi dan juga tambahan ilmu bagi kita semua, dan semoga kedaulatan hukum Indonesia tetap ditegakkan di internasional juga guys. Semoga Indonesia tetap maju untuk Indonesia Emas 2045, dan kita sedang di era Pak Prabowo guys. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gambas LJ.